Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semuanya dimanapun berada. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa kembali lagi melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online untuk mapel Akidah Akhlak kelas 7 MTS semester ganjil ya. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi ilmu yang bermanfaat dan tetap semangat dalam belajar. Oke anak-anak semuanya, hari ini kita akan membahas bab yang keempat, yaitu adab sholat dan berzikir. Ini adalah pertemuan yang kedua ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas adab sholat, nah sekarang kita akan membahas adab zikir. Bagaimana adab zikir? Nanti kita akan bahas bersama-sama ya. Materi yang akan kita bahas nanti meliputi pengertian zikir, kemudian dalil tentang zikir, kemudian adab berzikir dan juga manfaat berzikir. Oke anak-anak semuanya, sebelum kita mulai pembahasan, silakan kalian simak dulu gambar berikut ini. Ya, sudah ya anak-anak ya? Baik ya, setelah kalian melihat gambar, silakan kalian buat beberapa pertanyaan ya, diantaranya contoh, bagaimanakah adab berzikir? Kemudian apa yang dimaksud dengan zikir? Ya, kalian nanti juga boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lainnya. Baik anak-anak semuanya, kita masuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian zikir. Zikir berasal dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah mengingat. Nah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara istilah, zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyebut sifat-sifat keagungannya atau kemuliaannya, seperti dengan cara membaca tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan kalimat thayyibah yang lainnya. Oke ya anak-anak, bisa dipahami ya? Itu adalah pengertian zikir secara bahasa dan istilah. Kemudian dalil tentang zikir kalian bisa lihat dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41 ya. Mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, zikir yang sebanyak-banyaknya. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 41. Ya, ini adalah dalil tentang zikir ya. Jelas sekali perintahnya dalam Al-Quran, kita diperintahkan untuk memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak semuanya, untuk selanjutnya adalah adab berzikir. Nah, apa saja adab berzikir itu? Yang pertama adalah zikir dilakukan dengan ikhlas ya. Ketika kita berzikir kepada Allah, lakukanlah dengan ikhlas. Tentu hanya ingin mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mengharap pujian orang lain. Oke anak-anak? Baik, untuk selanjutnya zikir dilakukan dengan khusyuk. Nah, ini ya. Jadi kita melakukan zikir dengan khusyuk. Selanjutnya berzikir dengan wirid yang tentu ya, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, karena zikir ini adalah bagian dari ibadah. Selanjutnya mencoba memahami makna ya, ini ya, biar kita zikirnya khusyuk, maka silakan kalian pahami maknanya. Kemudian zikir dilakukan dengan duduk ya di suatu tempat atau ruangan yang suci dan bersih tentu. Kemudian memakai wangian ya, biar nanti semakin khusyuk, dan juga memilih tempat yang agak sunyi ya, biar nanti kita berzikirnya lebih tenang dan juga khusyuk. Oke anak-anak, bisa dipahami ya?
itu adalah adab berzikir. Jadi lakukanlah zikir ini dengan sebaik mungkin. Nah, setelah kita mempelajari adab berzikir, lalu kita akan pelajari juga manfaat berzikir. Apa saja? Wah, banyak sekali tentu ya. Yang pertama, bisa membuat orang lebih semangat untuk berusaha. Kemudian hati menjadi tenang. Kemudian bersabar dan ulet dalam menghadapi masalah apapun. Selanjutnya, mempunyai harapan-harapan hidup yang tersimpan dalam jiwa. Nah, kemudian manfaat zikir yang lain adalah menjadikan diri ini semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga menjadikan kita sebagai orang yang rendah hati dan tidak sombong. Insya Allah ya. Dengan kita memperbanyak zikir kepada Allah, maka kita akan menjadi orang yang rendah hati. Oke, banyak sekali ya manfaat berzikir. Makanya ayo kita biasakan untuk senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ketika kita setelah menjalankan ibadah sholat ya, dengan cara membaca kalimatut thayyibah. Namun demikian ya, dimanapun berada kita juga dianjurkan untuk senantiasa berzikir atau ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, demikian tadi ya penjelasan Pak Ari. Untuk selanjutnya coba kalian kerjakan latihan soal berikut. Oke anak-anak, silahkan kalian cermati dengan baik ya. Dan kerjakan latihan soalnya. Semangat. Nah. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan kita hari ini. Semoga apa yang Pak Guru sampaikan bisa bermanfaat. Nah, apabila dalam penyampaian materi ini ada tutur kata atau kesalahan, mohon untuk bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.